Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya di pelajaran sosiologi. Masih di materi yang sama ya, yaitu tentang kelompok sosial. Nah, apa sih yang kita pelajari di pertemuan kali ini? Kita akan mempelajari tentang dasar pembentuk kelompok sosial, lalu ada klasifikasi kelompok sosial, lalu pengaruh kelompok sosial. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas yang pertama ya, mengenai dasar pembentuk kelompok sosial. Yang pertama ada common interest atau faktor kepentingan yang sama. Nah, ketika seseorang atau satu kelompok orang memiliki suatu kepentingan yang sama, suatu tujuan yang sama, maka mereka cenderung untuk membentuk suatu kelompok. Misalnya, ketika di dalam kelas kalian diminta oleh guru kalian untuk membentuk satu kelompok untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama. Nah, kalian cenderung untuk membentuk suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, itu adalah common interest. Yang kedua, yaitu common ancestry. Nah, common ancestry ini adalah faktor keturunan atau hubungan darah. Nah, ketika kalian misalnya nih di rumah itu ada perkumpulan dengan keluarga besar kalian. Dari keluarga kecil, keluarga inti menjadi kelompok keluarga besar. Nah, itu yang disebut dengan faktor keturunan. Lalu yang ketiga ada faktor geografis. Ketika seseorang ada di dalam suatu wilayah yang sama atau suatu titik geografis yang sama, maka mereka cenderung untuk membuat satu kelompok. Misalnya kita ada di daerah Asia Tenggara. Kalian pasti tahu kan ada organisasi yang bernama ASEAN. Nah, ASEAN itu adalah salah satu bentuk contoh ketika kalian memiliki satu titik geografis yang sama. Lalu yang keempat, yang terakhir ada faktor daerah asal. Misalnya nih, kalian karena merantau, kalian memiliki rasa ingin menyatu dengan kampung halaman kalian kan? Kalian selalu ingin bernostalgia untuk merindukan kampung halaman kalian. Nah, keinginan itulah yang akhirnya membentuk seseorang atau sekelompok manusia membuat satu perkumpulan. Misalnya daerah perantau dari Sumatera, dari Jawa, atau dari Kalimantan. Nah, itu adalah faktor dari daerah asal. Yang kedua, kita membahas tentang klasifikasi kelompok sosial. Kelompok sosial itu ada banyak ya macam-macamnya dan kita akan bahas satu-satu. Pertama, mengenai cara terbentuknya. Ada kelompok semu dan kelompok nyata. Nah, perbedaan signifikannya adalah kalau kelompok semu itu kerumunan atau kelompok yang sementara. Kalau kelompok nyata biasanya bersifat tetap dan pertemuannya konstan atau terjadi pertemuan intens. Itu. Kelompok semu. Kelompok semu ini biasa yang tadi sudah saya sebutkan ya, biasanya tidak terbentuk secara terencana, tidak terorganisir dan biasanya hanya pertemuan sementara atau satu kali saja. Nah, dari kelompok semu ini dibedakan lagi menjadi tiga. Ada kerumunan, ada massa, dan publik. Pertama yaitu kerumunan. Nah, kerumunan ini terjadi biasanya ya teman-teman itu tidak sengaja dan tidak terencana. Nah, jadi mereka itu tidak terorganisir. Contohnya, misalnya ada kerumunan ketika kita membeli sembako murah ya, misalnya ya, banyak terjadi kerumunan. Nah, itu biasanya tidak disengaja. Apakah orang-orang lain tahu kalau misalnya akan terjadi kerumunan? Itu. Lalu yang kedua, ada massa. Massa ini biasanya dilakukan orang-orang ketika akan melakukan kegiatan demonstrasi. Itu adalah massa. Yang ketiga, ada yang namanya publik. Nah, kalau publik ini sebenarnya hampir sama ya seperti massa. Mereka melakukan kegiatan berkumpul. Namun biasanya kalau publik ini mereka berkumpul untuk melakukan kegiatan mendengar.
Seperti kalau misalnya ada orang berkampanye atau orang berpidato, nah itu yang biasanya kita sebut dengan publik. Yang selanjutnya yaitu kelompok nyata. Kelompok nyata ini kita bedakan lagi ya menjadi kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, asosiasi, dan kelompok sosial. Nah, kalau kelompok statistik biasanya mereka terbentuk karena adanya suatu peristiwa. Misalnya ya, terjadi karena adanya perhitungan kependudukan. Itu adalah kelompok statistik. Jadi karena adanya keperluan. Lalu kelompok kemasyarakatan. Nah, kelompok kemasyarakatan ini biasanya terjadi ketika misalnya dari RT, RW, bahkan sampai ke kepala desa, mereka melakukan rapat secara terbuka. Nah, itu adalah kemasyarakatan. Nah, lalu selanjutnya, asosiasi. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau asosiasi itu berarti perkumpulan atau persatuan. Nah, ini perkumpulan ini terjadi memang terencana dan biasanya memang ada anggota-anggotanya atau pengurus-pengurusnya. Misalnya, ada asosiasi pencinta alam, lalu asosiasi pecinta hewan. Nah, itu biasanya sudah ada perkumpulannya. Lalu yang terakhir ada kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini biasanya terjadi karena ada unsur-unsur yang sama di antara anggota-anggota kelompoknya. Misalnya dari tempat tinggalnya, dari kedudukannya, atau dari kegemarannya. Nah, kelompok sosial ini bisa kita kategorikan sebagai RT, teman sebaya, atau tetangga-tetangga. Itu teman-teman. Yang kedua, kita membahas mengenai erat longgarnya ikatan antar anggota. Hanya dibagi menjadi dua, yaitu paguyuban dan patembayan. Nah, paguyuban ini biasanya lebih erat ikatannya dibandingkan dengan patembayan. Biasanya juga paguyuban atau kita sebut dengan gemenskap itu ada hubungan darah atau hubungan gen. Itu. Nah, kalau patembayan biasanya terjadi secara sementara atau biasanya karena ada kepentingan tertentu. Itu adalah patembayan. Nah, bedanya lagi kalau paguyuban itu terjadi di desa. Kalau patembayan itu terjadi di daerah perkotaan. Jadi, kalau paguyuban itu misalnya ada perkumpulan orang-orang dari desa perantau. Kalau patembayan, mereka biasanya ada perkumpulan di satu kantor atau organisasi. Nah, kita sebutkan ya, apa sih perbedaan antara paguyuban dan patembayan? Yuk, kita lihat. Nah, teman-teman, inilah perbedaan antara paguyuban dan patembayan. Bisa kalian lihat ya, kalau di paguyuban itu biasanya bersifat informal. Nah, kalau di patembayan bersifat formal. Nah, lalu kalau di paguyuban biasanya mereka ingin meningkatkan kebersamaan. Jadi adanya paguyuban mereka itu tujuannya untuk meningkatkan kebersamaan mereka. Nah, kalau di patembayan biasanya mereka bertujuan untuk berorientasi kepada perekonomian atau kepada kepentingan tertentu. Lalu selanjutnya, kalau paguyuban terjadi di desa-desa, kalau patembayan terjadi di daerah perkotaan. Itu adalah perbedaan dari paguyuban dan patembayan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas klasifikasi menurut pencapaian tujuan. Jadi ada dua, ada kelompok formal dan kelompok informal. Nah, kalau di dalam kelompok formal ini, biasanya kelompok-kelompok tersebut memiliki peraturan-peraturan tegas yang mengatur anggota kelompoknya. Dan biasanya dibuat secara sengaja oleh anggota-anggota kelompok tersebut. Contohnya, misalnya ada organisasi dari partai-partai politik yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua adalah kelompok informal. Nah, kelompok informal ini biasanya terbentuk karena adanya pertemuan-pertemuan yang terjadi secara berulang. Dan biasanya mereka bertemu untuk berbagi pengalaman yang sama atau karena rasa kebersamaan yang sama. Nah, misalnya ada kelompok pertemanan. Ya, seperti kalian ya, ketika kalian di sekolah, kalian merasakan hal yang sama di sekolah, lalu kalian membentuk suatu kelompok yang ada di sekolah atau di luar sekolah.
itu adalah klasifikasi menurut pencapaian tujuan. Dan yang terakhir teman-teman, kita membahas menurut kualitas hubungan antar anggota. Ada dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, kelompok primer ini biasanya bersifat informal dan mereka mengenal cukup dekat. Sedangkan kalau yang sekunder, mereka hanya mengenal secara formal untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, jadi kalau primer ini bisa kita contohkan sebagai keluarga. Sedangkan kalau sekunder, kita bisa sebut dengan misalnya serikat pekerja. Nah, itu dia ya teman-teman, klasifikasi yang ada di dalam kelompok sosial. Oke teman-teman, yang terakhir kita bahas tentang pengaruh kelompok sosial. Yang pertama ada akulturasi, lalu ada dominasi, paternalisasi, integrasi, dan pluralisme. Itu adalah pengaruh dari kelompok sosial. Oke, sekian dulu ya teman-teman untuk materi kali ini. Semoga dapat kalian pahami. Nah, jika kalian ingin bertanya, silahkan kalian tanyakan ke saya atau kalian bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.